وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعث من في القبور. الآن قد صرت في عظمة القرار بين عساكر الموتى فإذا جاءك الملكان والكلام بك وهما منكر ونكير فلا يفزعك ولا يرهبك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل. فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إيمانك ومن إخوانك فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح. الله ربي ومحمد نبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون كلهم إخواني. وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. على ذلك حييت على ذلك مت على ذلك تبعث إن شاء الله تعالى وأنت من الآمنين. ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. له الفاتحة. Selanjutnya doa muhsadian guru kita Tuan Guru Haji Juwaini Adnan. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana taqdamu hijratana wa ta'lamu hajatina fa'tina su'lana wa ta'lamu fi anfusina fa'til lana dhunubana. Allahumma la tada'na fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan illa qadayta wa yasartaha wa yasir umurana wa yasrah sudurana wa nawwir qulubana wa qim bis-salihati amalana. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa idrin adzabil qabri wa adzabil nar. Allahumma anzil fi qabrihi nuran wa rahmatan wa maghfiratan da'imatan ila yaumil qiyamah. Waj'al quburahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahu hufratan min hufarin nar. Allahumma ighfir thawaban mithla thawab ma qara'nahu wa hallalnahu hadiyatan balikatan ila rahi tanbur hajjatu wakar. Amin. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa jami'il muslimin. Ya Allah ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tahrimna khayra ma 'indaka bi syarri ma 'indana. واحفظنا من جميع الآفات والآفات المستريد مجيب الدعوات. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسر جاهبة النظير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. له الفاتحة. Selanjutnya kata-kata takziah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Mujibur Rahman. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramun, bapak-bapak, tuan guru, pemuka agama, pemuka masyarakat, bapak-bapak, para tamu undangan, tingkatnya segenap hadirin, kaum muslimin, pengantar jenazah, rahimakumullah. Pertama-tama izin dan perkenankanlah kami mewakili segenap pengantar jenazah mengaturkan kepada segenap anggota keluarga rasa duka cita yang mendalam dan ikut berbelasungkawa atas diwafatkannya almarhum ayahanda kita Tuan Guru Haji Abu Bakar Siddiq, yang sore hari ini kita semua hadir untuk
melaksanakan sholat jenazah dengan segala rangkaiannya. Kami segenap pengantar jenazah meyakini bahwa segenap anggota keluarga yang ditinggalkan, terutama sekali putra-putri beserta cucu-cucu beliau, masih sangat menginginkan bisa hidup lebih lama lagi, berkumpul dan bercengkrama dengan almarhum. Tetapi inilah kelemahan kita manusia, hanya bisa merencanakan sesuatu, tetapi yang memutuskan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sekali yang berkaitan dengan ajal, itu adalah hak sepenuhnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Semua orang memiliki ajal atau batas waktu yang telah ditentukan, dan jika ajal itu tiba, tidak ada yang bisa memundurkan atau memajukannya walau sebentar saja. Oleh karena itu, kepada segenap anggota keluarga yang ditinggalkan, tidak lain dan tidak bukan yang harus kita perlihatkan, yang harus menjadi sikap kita ketika ditinggal oleh almarhum yang tentu sangat kita cintai ini, selain daripada menerimanya dengan penuh keikhlasan dan menyikapinya dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Agama memang memerintahkan agar kita menghadapi musibah dengan tabah dan sabar, tetapi agama juga menjanjikan ganjaran pahala yang besar, bahkan pengurangan dosa kesalahan bagi siapapun yang tertimpa musibah lalu menghadapinya dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirullah, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri." Barang siapa yang bersabar dalam menghadapi musibah, maka dia akan mendapatkan pahala kesabaran. Dan tidaklah seseorang itu diberikan ganjaran pahala yang lebih baik dan lebih luas dibanding ganjaran pahala lantaran tabah dan sabar dalam menghadapi musibah. Ini menunjukkan kesabaran dalam menghadapi musibah akan mendatangkan tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadisnya yang lain, Nabi kita juga bersabda, "La yusibul muslima min nasabin wala wasabin, wala hammin wala huznin wala azan, hatta syawkatu yushakuha, illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim itu tertimpa oleh kecapean dan kelelahan. Tidak juga seorang muslim itu tertimpa oleh kesedihan dan kedukaan. Tidaklah seorang muslim itu tertimpa oleh satu penyakit, sampai pun penyakit lantaran sepotong duri yang menusuk kakinya, kecuali lantaran semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan sebahagian daripada dosa-dosa kesalahannya. Ini menunjukkan bahwa bersabar dalam menghadapi musibah bisa mengurangi dosa-dosa kesalahan kita yang sedang tertimpa musibah itu. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini, dua hadis dari Nabi kita ini, segenap anggota keluarga bisa menghadapi musibah ini dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Selanjutnya, para hadirin pengantar jenazah rahimakumullah, terutama sekali kepada segenap anggota keluarga, jika kesedihan dalam menghadapi musibah ini tidak bisa disembunyikan, dia terdorong sendiri untuk tertampakkan tanpa dilihat orang, maka itu tidak terlarang. Itu adalah sesuatu yang manusiawi, dan Nabi kita pun pernah bersedih, pernah meneteskan air mata ketika putra beliau yang bernama Ibrahim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika para sahabat menanyakan, apakah engkau juga menangis wahai Rasulullah? Ternyata Nabi kita bersabda, innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Mata ini hanya bisa meneteskan air matanya, hati ini hanya bisa menampakkan kesedihannya. Tapi walaupun mataku menangis, hatiku bersedih. Tidaklah aku berkata, tidaklah aku berucap kecuali dengan perkataan dan ucapan yang membuat reda Tuhan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan wafatnya putraku Ibrahim, kami semua berduka, kami semua bersedih hati. Maka kesedihan yang nampak dalam diri kita janganlah sampai berakibat kepada hilangnya keredaan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin pengantar jenazah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa man ya'tihi mu'mina qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Barang siapa yang mendatangi Tuhannya dalam keadaan beriman dan banyak melakukan amal-amal soleh, maka dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhannya, yakni dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang membersihkan dirinya. Kita semua menjadi saksi bahwa almarhum ini adalah hamba Allah yang beriman. Kita semua menjadi saksi bahwa almarhum ini adalah hamba Allah yang telah banyak melakukan amal ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya. Maka mudah-mudahanlah almarhum ini termasuk yang dijanjikan oleh Allah melalui firman-Nya tadi, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan telah akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Selanjutnya sambutan atas nama keluarga oleh Tuan Guru Haji Muhammad Mukhtar. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله حببنا في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarramin, bapak-bapak para penjuru, bapak-bapak pemuka agama, pemuka masyarakat, demikian juga bapak-bapak dan saudara-saudaraku pengantar jenazah rahimakumullah. Walaupun dalam keadaan kita berduka, tak lupa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita banyak-banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda syukur kita atas segala nikmat yang tidak ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mukarramun, bapak-bapak, para penjuru, pemuka agama, pemuka masyarakat, para pengantar jenazah rahimakumullah. Atas nama keluarga, tidak ada yang patut dan dapat kami sampaikan kepada bapak-bapak para penjuru. Yang pertama tadi Bapak Tuan Guru Haji Nasrullah yang telah memimpin kita untuk membaca surat-surat pendek sampai tahlil. Kemudian Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Hanafi
yang telah membacakan talqin kepada saudara kami Abu Bakar, kemudian Tuan Guru Jami Adnan yang memimpin doa tadi, dan yang terakhir tadi adalah Bapak Tuan Guru Mujibur Rahman yang telah menyampaikan kata-kata takziah kepada kita, wabil khusus kepada saudara-saudaraku, anak-anakku dari putra putri daripada almarhum saudara Abu Bakar ini. Oleh karena itulah, mudah-mudahan keselatan dan keringanan langkah kita, wabil khusus kepada Bapak Tuan Guru, menjadi obat duka dari keluarga kami yang ditinggalkan oleh almarhum. Almarhum ini mungkin barangkali usianya sekitar 85-86, karena di KTP-nya, di karpetnya katanya tadi anaknya katanya lahir pada tahun 36. Nah, tahun 36 ini apakah itu dimajukan atau dimudahkan? Nah, ini barangkali ya, karena dulu kita jadi pegawai negeri itu kadang-kadang bisa dimajukan, bisa juga dimudahkan gitu. Seperti saya ini dimudahkan dulu. Pada waktu melamar pegawai, saya naikkan umur lahir tahun 40. Padahal saya sudah memudahkan umur saya itu dulu. Kurang lebih mungkin 3-4 tahun memudahkan diri. Karena nggak lahir kita kan. Ternyata dalam karpet itu dimudahkan lagi 2 tahun. Jadi lahir tahun 42. Jadi 5 tahun lebih dimudahkan itu. Sehingga saya tuh ya pensiun juga ada sudah tua begitu dah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini mungkin kalau hitung-hitung dari pemilu pertama dulu saya sudah berumur 17-18 guru SR. Guru SR itu ya, jadi sekarang ini sudah 84 kalau kira-kira ukuran yang sungguhnya gitu. Tapi alhamdulillah dalam usia 84 ya, orang mengatakan masa dia 84 kok suaranya masih keras gitu. Tergantung volume kalau itu kan, tergantung volume apa saja. Jadi itulah usia daripada saudara kami Abu Bakar ini ya. Ya, mudah-mudahan benarnya bagaimana wallahu a'lam, diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka karena itu adalah usia yang begitu panjang. Mudah-mudahan usia panjang yang dimiliki oleh saudara kami Abu Bakar ini sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sharrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik orang itu ialah orang yang panjang usianya, dan dalam usia yang panjang itu banyak beramal saleh. Alhamdulillah beliau ini juga termasuk pemimpin tarekat Qadiriyah wa Naqshbandiyah yang ada di Lombok pada khususnya juga ya. Dan dia pada waktu masih muda dulu paling lancar, paling gesit. Kalau ada misalnya ingin mengadakan ya apa namanya itu tengah situasi itu misalnya itu ya, membaca manasik ataupun zikrullah gitu, dia paling gesit menghubungi jamaah-jamaah yang ada di Lombok Tengah sampai Lombok Timur ya, sehingga alhamdulillah ramai terus di Masjid Karangtolok ini untuk menghadiri, termasuk juga manasik tadi itu ya. Manasik itu kan membaca sejarah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Alhamdulillah, dan zikir juga begitu ya. Mudah-mudahan itu diperoleh oleh saudara kami Bapak Haji Abu Bakar ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada ucapan yang dapat kami sampaikan selain daripada ucapan terima kasih yang tinggi-tinggi. Semoga keringanan langkah serta keikhlasan kita mengantarkan jenazah almarhum ini mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan anak cucu daripada almarhum saudara kami ini juga diberikan keringanan, diberikan kesabaran sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Tuan Guru ya. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu sebagaimana hadis qudsi Allah berfirman, siapa-siapa yang dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara orang yang dipanggil umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat dicintai oleh keluarganya, tetapi tetap dia bersabar
dan banyak-banyak bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji, aku tidak sekedar memberikan dia pahala, tetapi surgalah aku siapkan kepada orang yang bersabar dan banyak bertahmid memuji kepadaku. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Ad-Darqutni dan lain-lain dari itu. Oleh karena itulah, atas nama keluarga selagi menyampaikan ucapan terima kasih yang tinggi-tingginya. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal. Kemudian yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya pula kalau ada penerimaan kami yang kurang berkenan, yang khususnya juga mungkin selama hayatnya saudara kami di Bakar ini ada hal-hal yang kurang berkenan, khususnya kepada masyarakat kami di Karangkelok dan sekelilingnya yang tempatnya bergaul itu. Kami mohon juga agar dimaafkan. Merasa maafkan,